Shalom Bapak Ibu. Eh, COVID sudah 2 tahun sudah berlalu ya. Dan kemarin kan sempat Pak Jokowi juga bilang sudah boleh lepas masker. Tapi kondisi yang sekarang terjadi, ada teman-teman, masih ada beberapa yang kita kenal ya dimampiri oleh COVID ini. Nah, dalam kesempatan ini kita mau minta arahan, kita mau minta apa yang harus kita lakukan dalam melewati pandemi ini, bagaimana kita menyikapinya. Nah, untuk ini mungkin Dr. Ardika dan Dr. Ani akan berbagi apa yang harus kita lakukan sebaiknya. Mungkin waktu dan tempat, Dr. Ardika. Ya, terima kasih. Suara sudah terdengar jelas semuanya? Jelas. Oke, jadi saya waktu itu udah diminta untuk kita sharing seputar apakah COVID bakal jadi endemi. Sebenarnya pada waktu itu kita diminta itu kurang lebih berapa minggu lalu gitu ya, dan itu memang kasusnya lagi rendah banget. Sampai pada saat itu sebenarnya temanya udah lagi mikir apakah kita langsung transisi saja ke endemi gitu. Tapi ternyata kan seiring waktu belakangan ini malah naik. Jadi saya pikir nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan review ulang gitu ya. Jadi yang pertama mungkin saya akan sedikit bahas tentang introduksi ulang sedikit. Lalu apakah memang kita bakal jadi endemi gitu. Nah, yang ketiga itu tentang secara umum saja apa yang kira-kira penting dari COVID saat ini gitu. Hal apa yang kadang kita sering terlewat atau mungkin kita kurang aware. Dan yang terakhir nanti seputar take home message-nya apa gitu ya. Oke, kita lanjut dulu dari awal. Nah, jadi COVID itu secara umum kita udah tahu ya bahwa sebenarnya dia disebabkan karena suatu virus yang namanya SARS-CoV-2. Tipikalnya apa? Tipikal ini memang virusnya itu adalah mudah menyebar dan dia patogenik, artinya gampang menyebabkan penyakit. Di mana pada tahun 2019 dia bikin pandemi dan dia nggak cuma ngancam kesehatan aja gitu ya. COVID pandeminya udah lama, tapi banyak orang kadang masih nggak tahu COVID itu ada gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini tampilan mikroskopnya, jadi ada yang biru-biru ini adalah si COVID. Cuma kalau kita lihat pakai mikroskop elektron yang memang pembesarannya bisa sedemikian rupa melihat gitu ya. Nah, gambarnya yang kayak gini. Oke, nah pertanyaannya apa sih dampak COVID gitu ya? Kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu ada yang namanya SDG atau Sustainable Developmental Goals gitu ya, di mana ya targetnya kurang lebih seputar kesejahteraan orang gitu ya pada umumnya. Secara singkat kita tahu bahwa COVID itu impact-nya nggak cuma kesehatan tapi juga mempengaruhi pertama pendapatan jadi berkurang banget akibat pandemi ini, semuanya jadi susah. Angka kelaparan juga dia meningkat. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja bertani menangkap ikan, itu menurut laporan dia mengalami penurunan pendapatan. Selain itu juga orang lebih banyak yang stres. Udah pasti karena semuanya susah, jadi lebih mudah stres, lebih khawatir. Dan dari pendidikan pun anak-anak biasanya jadi jarak jauh, di mana ya orang tua yang akhirnya banyak ngajarin gitu ya. Ngajarin anak-anaknya di rumah, tapi bukan gurunya gitu. Lalu berikutnya lagi masalah pengasuhan tidak berbayar. Jadi memang karena lagi susah gitu ya, banyak orang yang sudah kerja tapi ada juga yang nggak mendapat bayaran seharusnya gitu. Dan juga di pasar tenaga kerja ada orang juga jadi kehilangan pekerjaan, di mana rata-rata orang yang pekerjaannya informal gitu ya jadi berkurang, karena kan ekonomi jadi susah gitu ya. Orang yang di luar Jakarta juga jadi kehilangan transportasi. Lalu ada juga bahaya kesehatan di perkotaan, terutama orang yang dulu di desa kan dia nggak sepadat di kota, dan di kota pada saat mereka ada ya malah lebih padat dan itu lebih gampang kena penyakit gitu ya. Lalu sudah pasti juga dari pariwisata itu semuanya turun. Nggak ada yang bagus, semuanya angkanya turun banget, dan juga terjadi bencana alam ada 23 gitu ya, akibatnya memang akhirnya jadi terkena sekali sektornya. Dan juga untuk perempuan terutama yang memang pada usianya kurang lebih 30-40 tahun dan penghasilannya agak ngepas, itu memang kena impact juga. Jadi sebenarnya orang sudah mulai lelah ya kalau dipikir-pikir hampir 2 tahun. Dan kalau di luar negeri kita lihat ini seputar ada yang nulis tentang double pandemic gitu ya. Jadi sudah kita mengalami masalah kesehatan, tapi ada juga yang mengalami tingkat kekerasan, terutama pada perempuan. Di sini PBB sudah pernah estimasi bahwa ternyata kurang lebih 70% perempuan tuh pernah mengalami kekerasan ya. Di mana 98%-nya nggak pernah disidangkan ya kasusnya. Dan apa yang terjadi setelah lockdown, kita lihat bahwa di Argentina itu dalam seminggu pertama atau berapa ya, ini sekitar naik 120%.
yaitu angka kekerasan domestik. Lalu di Bolivia juga dia dalam 1 minggu karantina aja itu dapat 158 laporan kasus. Dan juga ini di Peru ada 600 kali panggilan dan juga terregistrasi 168 tingkat kekerasan. Kita lihat impact ini sangat besar banget dan orang semua sudah mulai lelah sekali ya. Dan kalau kita lihat memang berita ini belakangan banyakan semua berbicara tentang endemi. Nah, jadi transisi endemi. Nah, kalau kita dulu perhatiin mungkin awal-awal COVID itu muncul, kita ngomongnya nggak ngomong endemi, tapi kita lebih berbicara perihal apakah COVID ini bisa hilang atau tidak. Nah, tapi sekarang kita ngomongnya endemi. Kenapa kita sampai membahasnya demikian, gitu ya? Nah, jadi yang pertama kita tahu bahwa ini transisi dari pandemi menuju endemi. Kita akan bergeser gitu ya dari pandemi menuju endemi. Pertanyaannya ekspektasinya apa sih saat kita mendengar kata endemi itu? Karena kan setiap orang mungkin punya paradigmanya beda-beda gitu tentang endemi gitu. Ada yang berpikir apakah COVID ya sudah hilang gitu ya, sudah nggak ada lagi, atau kita sudah balik seperti dulu sebelum COVID itu datang. Atau ada juga yang berpikir ya udah nggak usah pakai prokes lagi, masker tinggal dicopot, semuanya balik ke normal gitu ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa sih istilah-istilahnya gitu ya. Kita ada istilahnya pandemi, ada endemi, ada epidemi. Bedanya apa? Kalau pandemi kita udah tahu ya, kata kunci dari pandemi itu sebenarnya area geografis yang luas. Biasanya dia lintas negara dan kena itu nggak cuma Indonesia, jadi rame-rame. Lalu kalau endemi itu kata kunci adalah konstan. Contohnya apa? Kayak demam berdarah. Ya dia stabil-stabil aja di suatu daerah. Kalau epidemi kuncinya itu outbreak. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya kita bilang istilah epidemiologis, gitu ya, yang belum tentu sebenarnya akan berdampak juga. Nah, cuma hal yang harus kita mengerti dengan endemi adalah bukan berarti itu nggak bahaya gitu ya. Demam berdarah walaupun dia angkanya nggak banyak kayak COVID, tapi yang meninggal juga ada gitu ya. Tetap bahaya gitu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, dengan kita bilang COVID itu menjadi endemi, artinya ya penyakit itu sampai nanti bakal tetap ada gitu. Jadi ya saat kita bilang, oh COVID sudah endemi, artinya kita mengakui bahwa penyakit ini mungkin nggak bakal hilang. Nah, yang ada mungkin penyakit ini konstan, nggak kayak sekarang gitu ya. Nah, oke lah, jadi katakanlah tetap ada gitu ya. Pertanyaan bisa nggak kita endemi? Dalam hal ini tuh konteksnya ya angkanya mungkin ada, tapi mungkin nggak kayak gelombang yang nggak sewaktu-waktu dia naiknya tinggi gitu ya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa lihat kasus seperti ini ya. Mungkin dari kita ada yang masih ingat. Jadi ada satu penyakit yang gejalanya mirip COVID. Dia ada demam, sakit otot, ada batuk, sesak napas. Mirip dengan COVID. Yang kedua, penyakit itu bisa menyebabkan orang itu meninggal. Yang ketiga, penyebarannya juga dia lewat udara. Mirip seperti flu. Mirip COVID juga ya ini. Yang keempat, juga bisa menular dari droplet di permukaan benda. Dan yang kelima, sampai sekarang vaksin dan obatnya belum ada. Kuncinya adalah dia outbreak pada tahun 2003. Gitu ya. Dan dia sempat menyebar ke 4 negara. Nah, mungkin kalau kita sempat ingat-ingat, 2003 ini identik dengan penyakit SARS. Atau nama lain dia itu penyebab virusnya adalah SARS-CoV-1. Nah, tadi kita tahu COVID itu SARS-CoV-2. Dan sebenarnya secara genetik itu virus kedua ini kemiripannya kurang lebih 79% gitu. Jadi ada kemiripan SARS-CoV-1 sama SARS-CoV-2. Tapi kalau kita perhatiin, impact-nya itu jauh banget. Nah, kalau kita lihat, SARS itu dulu yang terinfeksi sekitar angkanya 8.098 orang. 8.000-an. Yang meninggal berapa? Kurang lebih hampir 10%. Jadi secara nggak langsung sebenarnya penyakit ini itu dulu ya bisa dibilang mungkin overall lebih gawat gitu ya. Kalau orang kena biasanya lebih berasa. Nah, bagaimana dengan COVID? Ya, kalau COVID, kita perhatiin aja ini data WHO saya ambil beberapa hari lalu ya. Yang kena itu udah hampir 500 miliar orang ya, 500 juta orang satu dunia. Tapi tentu saya nggak tahu ini udah termasuk yang reinfeksi atau enggak gitu ya. Yang meninggal 6 juta, alias kurang lebih 0,079. Kalau memang dia berlanjut bisa jadi 0,1%, alias hampir 1 dari 1.000 orang meninggal. Bedanya apa sama SARS? Ya kita lihat jauh banget. SARS yang lebih gawat, yang kena lebih dikit, yang meninggal juga lebih dikit. Tapi COVID yang kenanya mostly lebih ringan, dia angkanya sampai sekian banyak gitu ya. Dan saya pribadi sering melihat data di Jakarta gitu.
Jadi Jakarta kita lihat ada spike-spike ini adalah kasus harian. Jadi pada saat ini kasus Delta sebanyak ini, berapa banyak yang positif dalam satu hari. Ini yang Omicron yang di sebelah sini. Dan saya waktu itu lihat ya kita lagi zaman-zaman di sinilah. Kalau kita zoom ya kurang lebih waktu saya mulai prepare itu kurang lebih di sekitar sini. Jadi kita waktu itu masih pikir mungkin apa namanya endemi itu ya mungkin udah beneran bakal datang. Alias ya COVID sudah ya nggak mungkin gelombang lah. Ya mungkin sudah hampir nggak ada kali ya kurang lebih gitu. Tapi ya ternyata sekarang ini berapa waktu terakhir trennya dia agak mulai naik. Ini untuk Jakarta. Ya. Oke, jadi tadi karakteristik yang tadi itu artinya apa? Artinya COVID itu gampang nyebar dan secara tingkat keparahan. Ini ada dari artikel luar ya. Kita lihat berita kalau di luar sana mereka itu yang lebih banyak meninggal karena Omicron itu lebih banyak daripada dari Delta. Gitu ya. Kita lihat dari sini beritanya. Dia bilang begini kuncinya. Kita bisa memiliki penyakit yang entah karena satu alasan apa itu bisa lebih nggak begitu mematikan. Nah, tapi seperti Omicron, dia itu kan lebih menular. Ya, jadi Indian itu yang meninggal bisa lebih banyak. Dan memang kalau di sana itu di Amerika mereka bilangnya lebih banyak yang meninggal karena Omicron. Padahal dulu kalau memang kita lihat-lihat waktu Delta itu sangat lebih banyak. Dan memang yang saya pribadi, kadang ada yang nanya ke saya pun via WhatsApp atau apa di konsul itu lebih banyak waktu Delta. Waktu Omicron itu nggak sebanyak Delta gitu ya. Nah, tapi ada problem berikutnya. Nah, ternyata penyakit dengan gejala lebih ringan itu dia bisa bikin kematian lebih banyak. Perbandingannya jauh banget. Yang SARS-CoV-1 itu hanya 770. Tapi mungkin yang harus kita tahu juga, memang ada hal yang cukup misterius ya. Kenapa SARS-CoV-1 itu dia berakhirnya cepat. Saya juga sempat nyari ya, kenapa? Karena ada juga yang bilang agak misterius, kenapa penyakit virus itu bisa hilang. Dan itu hal yang kita nggak tahu. Bisa nggak suatu saat nanti misalnya COVID seperti SARS yang tiba-tiba hilang? Ya mungkin aja jawabannya. Cuma kita nggak tahu. Nah, cuma dalam hal SARS-CoV-1 pelajarannya apa ya? Kita bisa lihat penyakit yang lebih parah umumnya itu akan lebih gampang ketahuan. Dan biasanya orang saat kita suspek penyakitnya gawat pun lebih nggak tawar-menawar gitu, maksudnya lebih gampang nerima. Tapi kalau COVID dari pengalaman sehari-hari pun, kalau saya pribadi memang saat kita mengajukan pasien untuk swab gitu ya, rata-rata sih sudah punya alasan masing-masing. Oh enggak dok, saya paling cuma nggak enak badan aja, atau oh saya kan udah vaksin dok. Rata-rata jawabannya begitu. Nah tapi begitu kenanya kasusnya yang sudah gawat, biasanya pasien lebih nerima sih saat mereka disuspek COVID. Oke, kita lanjut. Lalu karakteristik virus yang berikutnya, COVID itu bisa mutasi. Mutasi itu apa sih? Ada statement seperti ini. Jadi virus COVID itu adalah virus yang dia senantiasa gampang evolusi. Dengan cara apa? Dengan cara mutasi. Apa itu mutasi? Sederhananya itu ada perubahan pada materi genetik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini hanya ilustrasi sederhana aja. Virus SARS-CoV-2 yang COVID itu di sini. Dan virus itu kan mau hidup ya. Cara dia hidup bagaimana ya? Dia harus mereplikasi. Ya, memperbanyak dirinya supaya ya jangan sampai nanti dia udah nggak ada penerus ya, udah kan hilang gitu ya. Nah, virus ini dia punya namanya materi genetik yang bentuknya kayak untayan gini, gambar yang kita sering lihat seperti DNA gitu ya. Cuma kalau COVID itu virus RNA sebenarnya. Nah, dia kan ingin memperbanyak dirinya. Jadi caranya dia harus memperbanyak materi genetiknya juga. Nah, hanya saja pada saat proses dia pengen tambah banyak, kadang itu ada sebagian, misalnya bagian yang di sini gitu ya, itu nggak terreplikasi dengan sempurna. Itu aja harusnya misalnya codingnya apa gitu ya, dia codingnya beda. Jadi mengakibatkan ada suatu kesalahan gitu. Nah, jadi kesalahan ini tuh nanti bisa menimbulkan sifat baru. Pertanyaan sering nggak mutasi? Mutasi itu sering sekali, frequently ya. Cuma dia bilang tidak selalu mutasi itu menyebabkan perubahan karakter. Yang tadi itu dari Delta, terus ada lagi variannya Omicron. Nanti ke depannya mungkin bisa ada yang lain. Ya cuma tidak selalu lebih gawat. Bisa juga ada yang ringan. Nah, tapi tentunya kalau untuk varian-varian yang terkenal itu biasanya dari WHO sudah kasih nama. Ya varian itu sebenarnya banyak banget di kode, cuma ya nggak disebutin satu-satu juga karena nggak terlalu berimpact. Nah, untuk itu juga dari pelajaran ini sebenarnya kita sebenarnya menghimbau juga kalau misalnya kita COVID, entah itu ketahuannya karena swab sendiri atau tidak, sebaiknya itu dilakukan PCR. Kenapa PCR? Karena sebenarnya untuk negara tahu apakah ada varian baru atau enggak ya tahunya dari PCR. Jadi sampel kita itu sebenarnya sejak misalnya sudah diperiksa di lab, nanti negara akan minta sampel dari lab-lab tertentu untuk dilakukan sequencing. Nah, dari situ akan ketahuan, oh ternyata kita kena virusnya tuh yang variannya sekian.
Nah, dari situ juga di pengawasan itu bisa tahu, oh ternyata yang varian itu lagi banyak berkembang. Nah, kayak sekarang kan BA4 sama BA5 itu kan dia ketahuan dari mana ya? Dari PCR itu. Kalau orang-orang nggak melakukan PCR ya hanya tahu ngobatnya sendiri ya mungkin datanya nggak akan banyak-banyak juga. Gitu ya. Oke, lalu ya hal yang harus kita tahu juga, vaksin itu efektivitas bisa menurun. Sering juga yang tadi itu saat saya suspek pasien COVID, rata-rata jawaban itu saya udah vaksin. Udah vaksin dok, 3 kali loh dok, sudah di booster. Nah ini ada reportnya ya, report yang menunjukkan tentang penurunan efektivitas vaksin mRNA. Vaksin jenis mRNA itu yang kayak Pfizer sama Moderna terhadap COVID gimana sih? Dan dari sini kita lihat ya, ternyata sebelumnya itu kita tahu kalau 2 kali suntik itu imunnya akan menurun setelah beberapa waktu. Tapi bagaimana kalau kita ngasih secara booster? Nah, ternyata setelah di booster itu dia lihat ini parameternya terhadap kunjungan IGD dan juga terhadap tingkat rawat rumah sakit. Nah, awalnya setelah disuntik itu angkanya efektivitasnya sekitar 87% untuk kunjungan IGD dan 91% untuk kunjungan rumah sakit. Jadi efektif itu. Kapan diceknya? 2 bulan setelah diberikan dosis ketiga. Nah, tapi setelah diperiksa lagi bulan keempat, ternyata angkanya turun ke 66% dan 78%. Nah, artinya apa ya? Artinya kita udah vaksin pun masih bisa kena gitu. Ya karena tadi virusnya bisa mutasi. Nah, pelajarannya apa ya? Mungkin nanti ke depannya kita harus up to date dengan himbauan untuk vaksinasi. Itu bisa jadi mungkin bisa 4 kali, bisa 5 kali ya. Kita belum tahu. Oke, jadi kalau kita simpulin, kenapa sih COVID susah diatasin gitu ya? Ada beberapa karakteristik yang tadi. Yang pertama dia gampang nyebar. Yang kedua virusnya ganti-ganti. Yang tadinya pakai vaksin udah bagus karena dia berubah ya imunitasnya bisa berubah lagi. Yang ketiga juga daya tahan tubuh kita menurun. Jadi infeksi karena COVID itu enggak yang termasuk lifelong immunity gitu ya, yang sekali kena bertahan seumur hidup dia enggak. Lalu berikutnya mayoritas gejalanya ringan. Nah ini memang jadi bumerang ya. Bersyukurnya kalau kena mungkin nggak terlalu gimana untuk sebagian besar orang. Ya tapi gara-gara itu jadi nggak habis-habis gitu, karena jadi susah. Nah tapi karakteristik yang berikutnya kita harus tahu adalah dia ini bisa outbreak. Artinya suatu ketika dia bisa gelombang banyak sekali dengan tempo yang sangat cepat. Nah, jadi kita lanjut lagi ya, balik ke pertanyaan awal ya. Jadi bisa nggak nih kita endemi gitu ya? Ini ada beberapa pendapatnya dari CNBC ada yang menulis demikian. Jadi ada yang bilang COVID itu sebenarnya nggak bakal jadi endemi, dia hanya akan jadi epidemik gitu ya. Mungkin negara-negara bisa menyatakan endemik, tapi sekali lagi ini hanya istilah epidemiologis gitu ya. Kebijakan menetapkan apakah akan jadi endemi ataukah tetap pandemi itu istilahnya istilah epidemiologis. Nah, tapi dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah masalah faktanya gimana sih? Ya faktanya karakteristik yang tadi, virusnya gampang menular dan virusnya gampang bikin gelombang. Nah, kalau di sini ada beberapa statement yang saya lihat ya. Jadi dia bilang meskipun endemi itu bisa terjadi dengan kasus yang sangat besar gitu ya, namun yang diharapkan itu nggak boleh berubahnya kayak terlalu cepat seperti COVID gitu. Nah kalau mau endemi dia harapkannya itu dia hanya harus, kalaupun banyak dia harus pelan-pelan, nggak boleh terlalu cepat. Nah kalau epidemik itu dalam kata lain itu dia bertumbuh cepatnya sangat cepat kayak gelombang delta, omikron sangat cepat, itu hitungan hari sampai minggu dia naik. Nah lalu kalau menurut mereka ada perhitungan menggunakan Arnold gitu ya, hitungan untuk melihat potensi penularan. Mereka sih melihat bahwa hitungan si COVID itu nilainya 3. Sementara kalau angkanya lebih dari 1, dia itu bisa bertumbuh secara cepat. Artinya penyakitnya gampang nyebar, dan COVID itu dapat nilainya 3. Artinya apa? Artinya ya dia bisa bikin gelombang gitu. Nah ini adalah istilah-istilah lainnya aja ya. Dia cuma pengen intinya kalau epidemik itu, walaupun dia besar, umumnya nggak boleh lintas negara gitu. Kalau pandemik ya biasanya ya kena banyak negara dan dia out of control. Artinya sangat meledak. Sementara kalau endemi itu maunya ya dia tetap stabil aja, nggak sampai terlalu tinggi. Nah, negara yang sudah mulai siap-siap itu, saya coba cari guideline-nya, ternyata yang sudah mulai siap itu negara tetangga kita, Malaysia. Mereka sudah mulai transisi ke endemi gitu ya. Jadi sudah ada transition to endemic phase, di mana ya sebenarnya dia belum endemi tapi sudah mulai mempersiapkan. Nah, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya fase ini adalah fase yang sementara saja. Kenapa? Karena kalau pengen dibilang endemi, itu yang berhak mengatakan itu menurut mereka adalah WHO. Ya karena by definition kan sebenarnya pandemi itu kan lintas negara gitu, jadi
Ya tiap negara mungkin nggak bisa menyatakan itu endemi gitu ya. Tapi apapun itu, yaitu istilah epidemiologis aja gitu ya. Nah, lalu yang harus kita perhatikan lagi dibilang, dengan adanya guideline ini bukan berarti we have again absolute freedom. Bukan berarti kita bebas, mau ngapain aja bebas itu enggak. Tapi people must remain vigilant and implement appropriate measures. Artinya ya tetap hati-hati dan sesuai dengan pedoman. Nah, ini mereka membuat suatu SOP atau guideline untuk beberapa hal di bawah ini ya, dari mulai transportasi, lalu pekerjaan indoor bagaimana, outdoor gimana, lalu kegiatan keagamaan dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih isinya sih sama seperti prokes kita. Ya tetap dijalani jaga diri, walaupun mungkin nanti ke depannya ya ada beberapa perubahan gitu. Dan kalau misalnya nanti kita sudah endemi, mungkin ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama itu dari segi pembiayaan ya. Kalau saya lihat sebenarnya negara kita ini sangat berbaik hati. Kenapa? Karena PCR itu dibiayain. Dikasih gratis dan juga untuk obat yang kita beli antivirus kan lumayan mahal tuh, itu dikasih gratis. Kedepannya gimana ya? Mungkin masih gratis juga, cuma mungkin yang nanggung sudah bukan negara. Mungkin akan dikasih ke BPJS atau ke yang lain ya, kita belum tahu. Lalu berikutnya tentang kesehatan gitu ya. Diharapkan angka kesakitannya dan kematian itu sudah menurun. Jadi sudah ibaratnya nggak meledak. Dan bisa jadi nanti vaksinasi COVID itu adalah sesuatu hal yang ya sudah jadi rutin diberikan mungkin tiap 6 bulan atau tiap tahun. Kita belum tahu pedoman seperti apa. Tapi ini satu yang kita harus keep in touch untuk terus-terusan lihat. Lalu mindset orang kemungkinan akan berubah ya. Yaitu stigmanya bisa berkurang. Contoh kayak sekarang deh, kita bilang, saya lagi sakit flu nih, itu akan lebih gampang mengucapkannya daripada kita bilang kita lagi COVID. Dan biasa orang lebih defensif saat di suspek dia itu COVID atau tidak, gitu ya. Kedepannya mungkin pada saat angkanya nanti jadi stabil ya dia udah nggak terlalu seperti itu ya, sudah diterima gitu. Dan mungkin kedepannya prokes sehari-hari itu ya bisa lebih longgar dalam arti ya mungkin kalau dulu kita ingat zaman-zaman PSBB itu kan kalau nggak pakai masker kena sanksi itu ya. Ya bisa ada sanksi sosial atau apapun itu. Tapi ya kalau nanti mungkin sudah tidak ada sanksi lagi karena dianggapnya mau nggak mau kita hidup berdampingan. Nah, tapi pertanyaan yang paling penting, kalau katakanlah nanti sudah endemi gitu, bisa ada lockdown lagi nggak? Atau bisa ada pembatasan? Nah, jawabannya itu seperti ini. Jadi ada yang menulis, mereka membandingkan seandainya memang ada kasus COVID gitu ya. Ini sudah tahun-tahun lalu, ini bukan yang paling update banget. Cuma seandainya memang negara-negara tidak melakukan lockdown atau katakanlah dibiarin bebas aja gitu ya tanpa prokes sama sekali, angkanya akan naik tinggi. Jadi ada kasusnya sekian ya, misal di China berapa puluh ribu, akan diperkirakan akan naik sampai 36 juta kalau misalnya tidak ada lockdown atau tidak ada preventive measure gitu. Jadi naiknya dia akan sangat cepat banget. Ini udah data beberapa tahun yang lalu, jadi memang nggak seperti sekarang. Jadi pelajarannya apa? Jadi kalau saya pribadi melihat data ini dan karakteristik COVID yang tadi, kita bisa endemi, tapi ada suatu saat, katakanlah ada varian yang memang dia cukup gawat gitu ya. Bukan nggak mungkin lockdown itu atau pembatasan itu ada lagi. Ya kenapa? Ya karena kalau misalnya kita nggak melakukan pembatasan, itu yang waktu awal-awal itu kan kayak yang orang susah untuk dapat akses ke rumah sakit. Itu waktu Delta. Saya ingat kayak banyak orang mau diisolasi di entah di Wisma Atlet atau di rumah sakit itu nggak dapat tempat. Nah, jadi pada saat nanti katakanlah ada sesuatu yang sifatnya banyak seperti itu dan kasusnya katakanlah lebih gawat, itu yang meninggal akan sangat banyak. Masih mending bisa dapat rumah sakit gitu ya. Yang masuk rumah sakit aja belum tentu selamat, apalagi yang sampai nggak dapat. Jadi angkanya itu akan tinggi banget. Nah, oleh sebab itu nanti ya biasanya kebijakan ini akan tergantung dari negaranya masing-masing. Kalau kayak negaranya misalnya merasa oh lockdown tuh lebih bagus, benar-benar semua nggak boleh keluar gitu ya, semuanya di rumah, itu kan agak berat. Negara harus mau nggak mau bantu memberikan bantuan juga kan untuk orangnya. Oleh sebab itu kebijakan setiap negara itu bisa beda. Cuma yang harus kita hati-hati adalah hati-hati saat kasusnya meledak gitu ya. Oke, jadi Joseph Borrell tuh ada mengatakan begini, COVID-19 itu mungkin akan merubah dunia kita ya, dan kita nggak tahu kapan krisisnya akan berakhir gitu. Tapi kita tahu pada saat itu terjadi mungkin dunia kita akan sangat berbeda. Nah, yang penting adalah bagaimana kita melakukan hal itu. Nah, jadi overall untuk yang bagian 2 ini saya ingin mengatakan bahwa kita mungkin nggak usah nunggu-nunggu endemi ya kalau untuk sehat. Kalau kasusnya untuk sehat. Tapi kalau misalnya kasusnya kita pengusaha yang memang ingin menyusun planning untuk buka usaha apa ya itu memang harus keep in touch sekali sih dengan kebijakan dan peraturan
pemerintah. Tapi kalau dari sudut pandang kesehatan ya sebenarnya baik itu mau endemi atau sekarang masih tetap pandemi ya prokesnya sebaiknya tetap dilakukan gitu ya. Oke, untuk bagian 3 ini saya akan review sedikit saja bagian yang menurut saya kira-kira kita perlu ingat sedikit gitu ya. Nah, jadi virus itu nyerangnya gimana sih? Jadi sebenarnya masalah COVID itu bukan masalah soal saturasi oksigen. Yang gawat itu adalah kadang komplikasi COVID. Di mana kita tahu mostly itu orang kalau kena COVID ya dia batuk pilek ringan-ringan saja gitu. Nah, tapi ingat nggak semuanya kayak gitu. Nah, jadi pada saat COVID itu masuk ke paru-paru ya tentunya tubuh kita kan nggak akan senang gitu. Wah, ini kok ada virus sih, berarti ada tamu tidak diundang gitu ya. Ya tubuh akan mencoba untuk melawan dengan cara apa ya? Dengan cara melakukan peradangan. Nah, cuma peradangan itu sebenarnya nggak selalu jelek konotasinya. Ya, dia bisa dipakai untuk membersihkan infeksi yang ada. Dalam hal ini untuk membersihkan si virus. Cuma masalahnya pada saat terjadi peradangan ya, dia kadang ada ibaratnya dampak kolateral juga gitu. Bisa kena ke liver, ke ginjal ataupun ke bagian tubuh yang lain. Dan kenanya ini nggak semua orang mengalami. Tentunya nggak semua orang kena ginjal, nggak semuanya kena liver, atau nggak semuanya parah. Ada orang-orang yang lebih sensitif gitu ya untuk kena. Dan ini long COVID yang ingin saya ingatkan, dulu saya sama teman-teman pernah ada diskusi gitu ya. Kita ngobrol bahwa sebenarnya mungkin suatu saat nanti kita kena. Gitu, dan mungkin ya kalau memang kita masih muda, mungkin kita akan survive gitu ya. Survive dari penyakit ini. Tapi masalahnya jangan sampai kita begitu survive, ada gejala sisa yang tanda kutip mungkin hilangnya lama atau bahkan nggak hilang. Nah, ini ada penelitiannya yang mereka melihat ternyata yang banyak itu adalah fatigue. Jadi orang masih merasakan kelelahan untuk waktu yang lebih lama, tapi virusnya udah sembuh. Umumnya kita bilang long COVID itu sekitar kalau gejalanya bertahan lebih dari 2 minggu. Ada yang bilang lebih dari 4 minggu. Jadi virusnya sebenarnya udah nggak ada, tapi masih punya gejala. Nah, kadang orang-orang tertentu dia mungkin nggak tahu dan mungkin nggak konsul, jadi akhirnya ya semuanya dihajar saja terus obatnya dilanjutin semua sampai waktu yang lebih lama. Padahal dengan melakukan itu belum tentu tepat gitu karena ya virusnya udah nggak ada. Yang banyak itu fatigue, yang kedua sakit kepala menurut yang ini ya. Yang serem-serem ada nggak? Ada. Itu yang kena ginjal, renal failure, gagal ginjal 1% orang ya. Lebih sedikit. Yang kena diabetes ada 4%. Dan juga ada kena yang bagian lain-lain. Jadi saat kita melihat COVID, kita harus lihat juga bisa jadi saat itu kita nggak seberuntung itu. Jangan-jangan kita kena yang ini. Jadi kalau boleh memilih ya lebih baik kalau bisa sih jangan kena. Ya sederhananya itu. Oke, lalu ada orang-orang yang sebenarnya lebih berisiko untuk kena COVID yang berat. Jadi long COVID itu sebenarnya nggak sama rata gitu. Dia lebih sering terjadi pada orang yang memang punya COVID yang berat. Jadi orang yang masuk rumah sakit itu lebih gampang kena yang parah. Kenapa? Karena mereka mengalami gejala yang lebih parah. Jadi peradangannya, komplikasi itu akan lebih banyak gitu ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang kalau misalnya kita punya, itu kita akan lebih gampang untuk kena COVID yang severe, yang berat. Jadi bukan yang batuk pilek aja, tapi ada kemungkinan ya. Kemungkinan itu artinya nggak pasti. Ya lebih gampang gawat. Ya sederhana itu ya berat badan berlebih, usia lebih dari 65 tahun, merokok, kehamilan. Diabetes ini udah umum ya. Secara umum kalau kita punya diabetes, infeksi lebih betah ada di tubuh kita. Kanker juga, karena daya tahan tubuh biasanya sudah mulai menurun. Penyakit kronik ini adalah penyakit yang sifatnya jangka panjang. Entah penyakit ginjal atau apa yang sifatnya nggak sembuh-sembuh itu biasanya akan ada impact. Imunokompromis ini ya bisa karena kita punya suatu penyakit yang bikin daya tahan tubuh turun. Misal seperti kita kena HIV itu akan lebih riski. Kenapa? Karena tubuh kita akan lebih susah untuk meng-clear infeksinya itu. Atau kalau misalnya kita penerima transplant, misalnya kita cangkok ginjal gitu ya, kita kan akan minum obat anti penolakan organ itu seumur hidup. Ya tentunya kalau kena COVID itu lebih gampang kena. Nah, jadi kalaupun misalnya kita nggak memiliki gejala yang ini, pelajaran ini tuh yang penting buat kita adalah implikasinya adalah hati-hati pada saat kita mau isolasi mandiri. Kalau kita di rumah misalnya ada orang yang punya seperti ini, ya sebaiknya isolasinya kalau bisa di luar, jangan di rumah lagi, atau mungkin kalau bisa ya jauh-jauh, jangan sampai kena. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita isolasi ya nggak sengaja ketularan. Dan orang yang ketularan itu ya bisa jadi kenanya berat gitu ya. Nah kadang orang tuh ada juga yang berpikir bahwa kalau saya kenanya ringan maka orang yang saya tularkan itu juga gejalanya ringan juga. Nah itu adalah satu hal yang nggak tepat gitu. Bisa jadi ya orang kenanya lebih fatal, lebih parah. Oke, jadi kuncinya adalah tetap melakukan prokes. Dari semuanya kita udah sangat tahu ya. Cuma memang yang kadang susah itu adalah tidak selalu kita bisa melakukan ini dengan sangat sempurna.
Saya pribadi bisa kalau bilang ke pasien kalau memang mau benar-benar lumayan aman, peraturan itu masker nggak boleh dicopot kalau memang kita nggak di udara terbuka. Satu, udara terbuka, dan kedua, nggak boleh ada orang dekat kita. Jadi dua syarat itu harus terpenuhin. Dimana kalau kita kerja di kantor yang ruangan tertutup ya sebenarnya nggak boleh makan minum sih, nggak boleh nyopot. Alasannya kenapa ya? Karena bisa jadi di udara gitu ya. Dan bagusnya apa kalau kita pakai masker? Sebenarnya kalau kita pakai masker itu perlindungannya nggak cuma untuk COVID, tapi bisa untuk virus lain seperti influenza atau enggak untuk TBC. Saya juga belum lama ini dapat pasien dia keluhannya batuk darah ya. Dia mengalami batuk darah, berat badannya turun, malam-malam suka keringetan gitu ya. Dan dari yang bikin dia kaget itu karena batuknya kenapa bisa ada darah gitu. Dia kaget langsung datang kan. Dan ternyata setelah digali-gali memang dia itu memang TBC. Kita tes dia memang sudah positif TBC dan kita kan gali dapat dari mana. Ya menurut dia dapatnya dari suaminya di tempat kerjanya itu ada yang lagi batuk-batuk, batuk berdarah juga. Nah akhirnya sejak dari situ satu tempat kantor itu ya banyak yang batuk-batuk juga gitu. Nah memang kenanya nggak COVID sih, tapi kalaupun kayak katakanlah kita kena TBC gitu, itu lumayan juga minum obatnya 6 bulan itu. Kalau lancar, kalau nggak lancar bisa nambah lagi 3 bulan, bisa 9 bulan. Ya kalau lebih parah lagi kita drop out, nanti ulang lagi regimen dari awal. Jadi ada hal yang sebenarnya untung juga pakai ini. Selain itu kalau pakai masker ya kita lebih lumayan lah daripada polusi. Tahu berhubung di Jakarta kan juga air quality index-nya nggak bagus-bagus banget ya. Sempat pernah yang paling buruk juga sedunia. Jadi efeknya lumayan. Dan kalau masker, kalau saya pribadi menyarankan pakainya KN95. Ini salah satu masker yang menurut CDC lumayan bagus buat COVID gitu ya. Kalau masker kain, kalau cuma masker kain tok sih sebenarnya saya nggak gitu rekomen karena lebih nggak standar itu ya bentuknya. Oke, lalu sedikit saya bahas tentang common cold ya, batuk pilek. Jadi kadang orang merasa pada saat kita suspek COVID itu dia merasa oh semua yang batuk pilek dianggap COVID. Padahal sebenarnya nggak demikian gitu ya. Sebelum ada COVID, orang itu udah banyak yang batuk pilek gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini rinciannya ada ya. Yang paling banyak itu adalah rhinovirus sama influenza virus. Jadi pada saat kita batuk pilek, kebanyakan itu karena virus. Dan dari virusnya apa? Yang paling banyak rhinovirus sama influenza. Ini coronavirus itu ada juga ya. Maksudnya untuk batuk pilek yang tanda kutip yang flu yang biasa-biasa gitu. Ini ada juga, bukan COVID di sini. Ini pada tahun 2015 penelitiannya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kena ini pasti kita cuma batuk pilek biasa? Jawabannya enggak juga. Nah, ini ada satu jurnal yang mereka melihat gitu ya, ini data influenza sama data dari COVID, di mana ternyata influenza itu bisa bikin juga severe infection, 3-5 juta orang ya, dengan kematian kurang lebih 290.000 sampai 650.000. Ini memang perkiraan karena kan nggak ada yang melaporkan kayak COVID gitu ya, datanya terintegrasi mungkin nggak sampai sedemikian rapinya gitu. Dan di Amerika saja ini kalau kita lihat yang kena 35 juta. Terus yang masuk rumah sakit hampir 500.000 orang, yang meninggal 34.000. Nah, mungkin pertanyaannya kita bingung, loh kok bisa sih kena influenza aja sampai meninggal? Nah, kadang kita juga mungkin agak ketukar ya dengan istilah penyebab sama manifestasi yang timbul. Jadi kalau misalnya kita mengalami, katakanlah kita punya batuk pilek, katakanlah diagnosanya ISPA gitu ya, kita mengalami infeksi saluran pernapasan yang akut yang baru. Itu penyebabnya bisa macam-macam. Nah, cuma kadang orang mikirnya, oh ya udah, oh saya cuma orang tua saya lagi kena tuh pneumonia, bukan COVID tapi pneumonia. Nah, ada perbedaan antara dua itu. Dimana kalau misalnya pneumonia itu adalah klinis, jadi tampilannya apa? Oh radang paru tampilannya. Nah, yang bikin radang paru apa ya? Bisa influenza, bisa COVID. Itu jadi sebenarnya kadang orang nggak aware di situ. Jadi pada saat orang itu meninggal di rumah sakit ya mungkin dokter juga mengatakan, oh ini meninggalnya karena infeksi paru-paru ya Pak. Nah memang kadang dalam faktanya sehari-hari kita nggak selalu tahu agen penyebabnya apa. Kenapa bisa sampai pneumonia? Ya kadang nggak tahu juga virusnya yang mana gitu. Cuma ya meninggalnya karena pneumonia, karena radang paru. Nah itu juga jadi kadang kita nggak aware bahwa ternyata karena influenza aja bisa bikin orang meninggal. Nah yang mana yang gawat? Yang tadi kurang lebih sama seperti yang tadi di depan ya. Yang sudah usianya lebih berusia lalu punya penyakit lain itu bisa gawat. Ya tentunya kita kalau bisa ya jangan sampai menularkan penyakit ke siapa-siapa gitu ya. Oke, lalu perhatikan ventilasi ini untuk yang masker tadi. Jadi bayangannya seperti ini, kalau misalnya kita ada batuk, pilek, entah kita ngomong, mau nyanyi atau apa, sebenarnya dropletnya terbang di udara. Ini seperti COVID yang pertemuan yang dulu mungkin ya. Jadi kalau kita nggak ada ventilasi ya dia
ya terbang di sini aja dan dia bisa lumayan lama di udara. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa aman meskipun kita jauh. Katakanlah jarak antara orang ini sudah lebih dari 3 meter gitu kan jauh. Tapi bukan berarti kalau dia nggak pakai masker pasti aman ya, nggak juga. Dropletnya bisa terbang dari sini ke sini gitu. Walaupun mungkin jumlahnya nggak sebanyak yang nempel pada permukaan. Nah, kalau kita di udara terluar itu ya dropletnya dia lebih terdispers saja, lebih apa namanya, ya lebih nggak pekat gitu. Jadi kalau saran saya tetap pakai masker selama indoor. Oke, outdoor juga berarti bukan berarti aman 100% ya. Bisa juga ya ketularan dari outdoor, apalagi kalau orangnya banyak banget. Nah, lalu ini sebenarnya saya akan ulang sedikit masalah swab, baik itu antigen atau PCR, tapi lebih ke antigen sebenarnya ya. Karena belakangan ini kalau rata-rata pasien atau siapapun itu biasanya yang konsul itu mereka sudah swab duluan di rumah, swab sendiri. Jadi swabnya itu bukan ke tempat yang memang sudah official gitu ya, tenaganya sudah terlatih untuk nge-swab. Jadi pada saat mereka punya keluhan dan kita suspek COVID, bisa mereka jawabnya saya sudah swab dok. Oh gitu, swabnya siapa yang swab? Swab sendiri. Pakai kitnya apa nasal atau nasofaring? Kadang nggak bisa jawab gitu, mereka nggak tahu. Pertanyaannya bukannya pasti salah gitu ya. Ada juga orang yang memang pada dasarnya sudah latihan atau sudah terlatih dan mereka bisa melakukan swab dengan baik. Cuma kadang itu kalau saya pribadi kadang agak meragukan dikit sih, karena kita kan nggak standar kan, dan itu sangat berpengaruh. Jadi saya ulang sedikit tentang swab antigen ya. Jadi virus itu ada banyak pada bagian yang warna ungu ini. Jadi pada bagian tubuh itu nggak sama rata. Kayak kulit itu dia sangat-sangat sedikit. Jadi nggak menular lewat kulit gitu ya. Jadi lebih menular lewat droplet, lewat saluran pernapasan. Makanya pada saat antigen ya kita ngambilnya dekat-dekat sini, karena banyaknya kan di sana ya. Nah seperti itu. Oke, ngambil swab itu yang standarnya sekarang, itu walaupun ada yang pakai saliva, ada yang pakai nasal, tetap yang standar sekarang itulah nasofaring. Setahu saya sih belum ada yang baru ya, belum ada himbauan bahwa sekarang ini lebih prefer menggunakan nasal. Ini kalau memang nasofaring, pertama yang harus kita tahu ngambilnya memang harus sampai ujung, sampai mentok di sebelah sini ya, mentok ke ujung. Kurang lebih ya beberapa senti ya, kurang lebih kalau tangkai itu masuk kurang lebih 2/3 atau setengahnya lebih. Nah, ini juga yang harus kita tahu, saya juga pernah baca waktu Omikron itu, di luar negeri itu ada beberapa penelitian yang mereka bilang bahwa sebenarnya untuk varian-varian tertentu ada yang nasofaring kurang bagus, lebih bagus saliva. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi in the end memang itu belum berlaku internasional, jadi himbauannya belum ada. Ada juga penelitian yang membantah, dia bilang sampel terlalu kecil lah apa, jadi belum bisa kita generalisir. Dan pada waktu itu memang dari penelitian yang itu dia bilang bahwa saya swab itu sebaiknya walaupun antigen ngambil dua, itu ngambil dari nasofaring yang ujung sama ngambil dari belakang sini yang orofaring. Tapi ujung-ujungnya statementnya belum keluar, artinya belum ada himbauan resmi dari negara atau dari organisasi ahli yang bilang harus dua gitu ya. Kalau mau dua boleh, tapi nggak boleh cuma mulut doang. Jadi makanya kadang ada juga yang nawar hanya ingin swab di mulut. Oke, nah lalu ilustrasinya begini, swab yang betul itu arahnya adalah menuju ke telinga atau alias ke bawah dan ke tengah. Tapi bukan yang sebelah kanan, jadi yang benar itu yang sebelah kiri. Kalau kita endoskopi pakai kamera, maka kelihatannya yang kanan itu akan nyampe ke dinding belakang hidung seperti gambar yang tadi, nyentuh di nasofaring. Tapi kalau yang sebelah sini, dia akan kena ke bagian atas olfactory cleft ya, ke bagian penciuman itu. Jadi akan sakit kalau kena. Lalu yang penting lagi, kalaupun memang ya satu dan lain hal orang itu sudah bisa ya melakukan swab. Sakit atau tidaknya orang di swab itu nggak patokan ngerjainnya benar atau enggak. Kenapa? Karena hidung orang itu sangat bervariasi. Hal ini juga yang kadang membuat saya itu agak mempertanyakan aja kalau pasien swab sendiri. Karena hidung orang itu ada yang tanda kutip agak susah dikit. Bentuknya itu nggak sama kayak hidung orang yang lain. Ada orang yang hidungnya lebih gampang gitu di swab. Tapi ada orang yang lebih sakit, ada orang yang gampang berdarah. Nah, begitu juga mimisan gitu. Mimisan tuh bisa hal yang biasa aja gitu. Dari 100 orang mimisan 1-2 tuh kadang bisa. Walaupun kalau mimisan sampai banyak banget kadang agak jarang lah. Dari pengalaman sih paling dari mungkin hampir 1000-an orang yang mimisan itu hitungan jari sih, nggak banyak yang sampai banyak. Tapi kalau mimisan hanya dikit-dikit ya itu mungkin masih bisa. Ya. Lalu yang paling penting adalah hati-hati mengenai interpretasi hasil swab. Karena interpretasi itu sangat penting dan bahkan sampai sekarang pun ya kadang kita sering ketukar-tukar gitu ya. Sekilas saja nih kalau memang ngelihat yang kayak ini ada buram dikit ini masih positif ya kalau antigen. Tapi ya tentunya balik lagi kalau saya pribadi sih mungkin kalau kita nggak bisa swab yang nggak usah belajar nggak apa-apa. Tapi swab saja di tempat yang memang sudah terpercaya gitu ya. Yang pertama, negatif itu artinya nggak ketemu.
Saya dulu waktu masih kepaniteraan klinik, saya ketemu ada dokter waktu siklus penyakit dalam ya dokternya bilang ke saya dan ke pasien juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada ngecek hasilnya negatif, itu bukan berarti nggak ada. Negatif itu artinya nggak ketemu. Nggak ketemu itu ya bisa berarti beneran nggak ada atau jangan-jangan timingnya nggak pas. Tuh, jadi kadang ada juga orang merasa, oh saya sudah nge-swab sendiri dan hasilnya negatif, maka saya aman. Belum tentu sih, jawabannya belum tentu. Karena kalau dalam hal COVID itu kita harus mengkorelasikan ke dia punya perjalanan penyakit. Udah hari keberapa, sakitnya itu harus kita tahu. Yang kedua ada waktu ideal untuk swab. Jadi kadang nggak bisa juga, oh saya kemarin baru melanggar protokol nih dok, saya hari ini udah swab, saya aman, hasilnya negatif. Kalau baru 1 hari itu ya belum dapat sih biasanya, karena masih terlalu cepat sekali. Lalu yang berikutnya, PCR positif itu belum tentu infeksius. Kenapa demikian? Karena bisa merupakan pecahan dari si virus. Nah, ini ada suatu artikel juga, dia bilang gini, jadi untuk melakukan suatu transmisi diperlukan complete live virus. Jadi dia perlu virus yang masih utuh dan masih hidup. Jadi bukan fragmen yang teridentifikasi dengan PCR. Jadi mungkin nanti suatu ketika kita akan melihat, dokter itu akan ngomong, oke, Bapak Ibu ini udah sembuh ya, walaupun PCR masih positif. Masih positif tuh, ya, mau diulang lagi minggu depan mungkin masih positif juga. Kok bisa gitu ya? Bisa, karena kan bisa jadi itu hanya pecahan saja. Nah, oleh sebab itu memang kadang kita juga mungkin lihat ya kalau dari Peduli Lindungi dari mana itu ada waktu di mana kalau misalnya kita positif ya dia mungkin hitamnya 10 hari ya kalau saya nggak salah. Tapi ya tidak apa namanya hitamnya itu nggak sesuai dengan apa namanya klinisnya orang. Itu kan beda. Dia kalau misalnya orang itu diswab, katakanlah dia punya kasusnya itu yang sampai masuk rumah sakit kan nggak mungkin 10 hari udah dipulangnya sudah nggak infeksius ya bisa jadi lebih lama. Nah oleh sebab itu memang kita harus membedakan mana istilah yang administratif, mana yang memang klinis gitu ya. Karena kalau biasanya saya pribadi juga pernah itu ada satu pasien memang hasil antigennya tipis sekali. Cuma karena berdasarkan insert kita harus menyatakan itu sebagai suatu hal yang positif. Jadi saya bilang, "Ya udah Bapak konfirmasi aja, kita ngambil PCR-nya ya." Jadi saya nge-swab sendiri, saya ngambil PCR-nya juga. Dan dari hasil PCR itu dapatnya negatif. Nah, tapi antigen dari Peduli ini sudah terlanjur hitam dan dia nggak bisa jadi hijau lagi. Loh kok begitu? Ya iya, memang karena dalam hal ini kita harus mengerti bahwa ada istilah yang untuk administratif dan juga ada istilah untuk yang klinis gitu. Dan ya kadang memang tidak bisa 100% sempurna banget sistemnya. Tapi intinya ya dari sini ya kita hati-hati saja untuk interpretasi hasil antigen. Oke, ini sedikit aja tentang isolasi mandiri ya. Jadi kita itu boleh isolasi mandiri kalau memenuhi syarat sebagai berikut. Awal-awal walaupun mau isolasi mandiri ada bagusnya itu kita periksa dulu ke dokter. Mau di dokter praktek atau di rumah sakit dimanapun. Kalau bisa tatap muka dulu. Kalau bisa. Kenapa? Karena kalaupun kita telemedicine gitu ya, pasti ada bedanya. Kenapa? Karena dokternya nggak bisa ngelihat orang itu, nggak bisa ngecek saturasinya, nggak bisa dengerin suara parunya, itu keterbatasan gitu ya. Yang kedua syaratnya apa? Yang pertama, kalau secara teori usianya harus kurang dari 45. Komorbid itu adalah penyakit lain yang nggak punya penyakit yang serius. Ketiga harus masuk yang tanpa gejala atau ringan. Dan syarat rumahnya itu adalah kamarnya harus terpisah dan ada kamar mandi dalam rumah. Ya tentunya kalau bisa dipisah juga sama orang lain. Kalau misalnya pasiennya usianya lebih dari 45 tahun, dia harus konsultasi dahulu untuk tahu boleh nggak isolasi mandiri di rumah. Kalau dokter yang merasa, oh ini tidak aman untuk di rumah, ya sebaiknya jangan di rumah. Karena kalau di rumah itu akan susah gitu ya. Kalau di Indonesia, lama isolasinya berdasarkan pedoman yang baru dari 5 organisasi itu masih 10 hari untuk OTG dan juga 10+3 untuk kasus ringan. Kalau di Indonesia. Jadi OTG itu ya dihitung dari hari pertama kali dia swab positif ya dinyatakan itu ya dihitung 10 hari. Kalau ringan ya dia tunggu sampai gejala hilang lu tambahin 3 hari. Jadi ya paling cepat 2 minggu, paling lamanya nggak ditentukan, bisa lama banget, bisa 20 hari, bisa lebih. Oke, dan ini sekilas ya, kita hanya melihat bagian yang ringan saja. Kebanyakan, kalau dari pengalaman juga, pasien itu minum obat lebih banyak dari yang seharusnya, gitu. Karena mungkin khawatir ya, cemas, jadi kadang minum obatnya banyak juga. Nah, ini kalau kita lihat, ini juga dari pedoman yang 5O yang terakhir, yang dari edisi Januari 2022 ya. Ini sebenarnya masih dikit pilihannya. Yaitu yang pertama ada Favipiravir, Molnupiravir, atau yang ini kayaknya belum, saya nggak tahu udah ada belumnya di Indo. Lalu vitaminnya cuma dikit, C sama D. Jadi obatnya kurang lebih 3, ditambah obat pereda gejala gitu. Jadi obatnya sebenarnya memang nggak banyak. Nah, tapi memang yang masih terkenal itu sekarang ya rata-rata udah pakai antibiotik banyak sih.
Dan ini adalah yang dari CDC, dari Amerika. Dari mereka ada perbedaan isolasi, yaitu kalau mereka lebih cepat sekali. Itu mereka kalau apa yang terjadi kalau kita positif, isolasi minimal 5 hari dulu, terus hari ke-6 dilihat kalau memang pada hari ke-6 tidak ada gejala atau paling nggak gejalanya sudah mendingan ya, sudah membaik, lalu nggak ada panas sama sekali, maka dia boleh selesai dari isolasi dengan tetap pakai masker selama 5 hari. Jadi cepat banget, 5 hari saja loh sudah membaik, boleh keluar. Nah, seperti itu. Tapi ya kalau memang dia masih demam atau gejalanya masih parah ya nggak boleh, gitu ya. Lalu berikutnya yang kadang kita lupa adalah tentang karantina. Ada perbedaan antara istilah karantina dengan isolasi. Karantina itu adalah istilah yang kita pakai kalau misalnya ya kita kontak erat tapi kita belum sakit. Itu kalau isolasi itu ditujukan untuk orang yang memang sudah positif. Nah, kalau karantina itu biasanya mereka hanya melakukan pada orang yang close contact. Definisi kontak erat itu apa? Yaitu orang yang dia sudah berada dengan jarak kurang dari 6 kaki atau alias kurang dari 2 meter selama kurang lebih 15 menit atau lebih lama. Nah, di sumber lain ada yang bilang ya close contact itu harus tanpa masker. Ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi ya sebenarnya kalau memang harus tanpa masker ya nanti repot juga gitu ya. Karena rata-rata semua orang pakai masker. Ya anggaplah demikian. Nah, dia suruh ya isolasi aja. Berapa lama ya? Minimal 5 hari. Nah, kata kuncinya adalah kalau memang kita mau ngetes, nah, seperti dibilang, ya periksa 5 hari kemudian, hari kelima. Jadi jangan misalnya hari ini baru, ya misalnya melanggar protokol ya, ngumpul dengan orang banyak, lalu ngetesnya besok atau lusa. Kadang nggak tepat gitu. Tapi seandainya kita punya gejalanya lebih awal, ya kita boleh langsung swab pada saat itu juga, saat gejalanya muncul. Nah, ini ada yang baru lagi dari apa namanya untuk pengobatan ya dari WHO. Saya akan ulas sedikit aja ya. Dia juga ada memberikan disease severity. Jadi klasifikasi yang dari dia itu ada yang non severe, severe sama kritis. Yang boleh isolasi di rumah cuma yang non severe aja. Ya intinya sederhananya gampang nih. Bisa saya bilang ke pasien itu nggak boleh ada sesak napas dan nggak boleh ada penurunan kesadaran. Oksigen juga harus di atas 95. Jadi kalau pedoman kita yang terakhir itu dia masih bilang ya pokoknya harus saturasi di atas 95. Saturasi di bawah 95 tidak boleh isolasi mandiri. Walaupun kadang memang ada juga sih pasien yang menyediakan oksigen sendiri. Nah, cuma yang harus kita ingat, kalau memang orang saturasi sudah kurang dari 95, itu hitungannya sudah masuk yang sedang. Dan kalau kita lihat yang tadi di awal-awal itu ada bagan pemeriksaan ya. Kalau yang ringan itu kan pemeriksaan cuma 2. Satu swab, satu lagi ngambil darah. Rutin aja ya, nggak pakai yang lain-lain. Tapi kalau dia jatuh ke dalam yang sedang, maka pemeriksaan itu akan jadi banyak sekali. D-dimer yang dicek, periksa darah yang lain dicek, jadi akan banyak. Kenapa? Karena kita suspeknya mungkin problemnya kenanya bukan cuma di paru, tapi bisa kena di organ lain. Nah, jadi betul, pada saat dia punya oksigen, mungkin bisa mengkoreksi gitu ya, saturasi oksigen jadi bagus. Tapi problem yang lainnya itu nggak terrekognisi dengan baik. Nah, ini ada sedikit yang baru ya. Kalau di pedoman baru ini memang dia sudah nggak menyebutkan nama favipiravir lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, terapi pasien COVID itu bisa sangat berubah. Jadi yang strongly recommendation, yang sangat in favor itu adalah obatnya adalah ini, yang nirmatrelvir sama ritonavir. Berikutnya yang adalah molnupiravir untuk antivirus. Nah, lalu yang harus kita perhatikan lagi adalah sebelah sini masih sambungan di bawahnya adalah kadang juga ada pasien minum anti radang ya, kortikosteroid, contohnya kayak metilprednisolon itu biasanya dipakai buat kasus yang memang sudah lebih berat. Tapi kalau kita cuma kategorinya ringan-ringan ya biasanya kita nggak pakai golongan anti radang seperti itu. Lalu yang terkenal lagi adalah ivermectin. Ini dulu sempat direbutin orang banyak karena yang menurut berita kan bisa mencegah atau apa. Nah, dari rekomendasi yang baru itu sangat weak or conditional recommendation against. Jadi ditolak. Rekomendasi ini dia ditolak untuk tidak menggunakan ivermectin dulu. Dia hanya boleh digunakan kalau ada yang ingin melakukan penelitian. Misalnya ada yang meneliti, oh ini bagus nggak sih? Itu boleh dengan catatan itu untuk penelitian medis. Nah, lalu yang sudah nggak dipakai nih yang dulu nih. Ini kalau tahu obat malaria, dulu waktu awal COVID keluar kan obat malaria itu masuk ke dalam rekomendasi. Nah, tapi seiring dengan penelitian yang makin maju, makin diteliti, ternyata efeknya nggak begitu bagus. Dia akhirnya sudah masuk ke strong recommendation against. Jadi sangat ditolak, sangat tidak disarankan menggunakan obat malaria lagi untuk COVID gitu ya. Oke, yang harus ingat, hati-hati dalam minum obat. Setiap obat itu punya peran, punya efek samping. Kadang ada juga yang mendefinisikan obat itu begini. Obat itu adalah suatu zat yang kalau kita minum, lebih banyak efek menguntungkan daripada efek merugikan. Atau dengan kata lain, kita ada efek yang kita inginkan saat kita minum obat itu. Ya contohnya misalnya minum antibiotik. Bisa nggak orang minum antibiotik tiba-tiba dia langsung diare?
Ya bisa saja, karena antibiotik itu kan nggak hanya menyerang si kuman yang infeksius, tapi dia juga memberikan dampak ke mikrobiota usus gitu ya. Kuman-kuman di usus juga kena hajar juga, akhirnya bisa diare. Nah, tapi apakah kita tetap memberikan? Kita tetap memberikan karena kita sudah timbang-timbang, oh lebih bagus diberikan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita minum obatnya kebanyakan, ya kita bisa dapat efek sampingnya. Nah, kadang kita berpikiran kalau yang namanya obat itu berarti nggak ada efek samping. Ya, itu tidak tepat. Karena kalau obat nggak punya efek samping, ya kita minum obat nggak usah pakai dosis, kita minum saja banyak-banyak gitu. Ya, akhirnya kena juga gitu kan. Nah, tapi yang benar ya, semua obat itu ada pertimbangannya. Dan memang dalam hal COVID ini kadang setiap dokter punya pertimbangan itu beda-beda, tergantung dokter. Dan tapi intinya sih kalau seperti antivirus itu rata-rata yang major-major bisa sama. Oke, untuk kesimpulannya take home message yang pertama, transisi ke endemi itu bisa aja terjadi. Jadi kita nggak pernah tahu masa depan akan seperti apa. Bisa jadi juga COVID suatu saat nanti tiba-tiba hilang ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Cuma yang penting ya kita lihat yang pahitnya dulu. Yang jeleknya adalah kalau misalnya COVID itu bisa bikin epidemi. Dia bisa bikin gelombang. Dan pada saat misalnya ada gelombang itu ya bukan nggak mungkin nanti lockdown lagi. Bisnis pada saat lagi ya mungkin bisa kejadian gitu ya. Endemi ataupun enggak, sebaiknya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena selain tadi bisa melindungi dari COVID, ya kita juga bisa melindungi dari influenza atau yang lain-lain gitu ya. Lalu berikutnya kalau saya pribadi, coba perhatikan data COVID harian, ya terutama kalau yang tinggalnya di daerah masing-masing, ya lihat yang daerah masing-masing. Untuk apa ya? Karena untuk melihat resikonya gitu. Ya contohnya misalnya kita hobi olahraga ya, yang misal olahraganya indoor, dan orangnya banyak gitu ya. Kalau memang angka COVID-nya lagi rendah ya, kita bolehlah sesekali tanda kutip yang ngambil resiko yang rendah itu untuk olahraga. Karena kalau nggak olahraga kan juga bahaya kan. Tapi kalau misalnya lagi tinggi ya balik ke orang masing-masing sih. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu ada resiko. Ya misalnya kita tahu COVID lagi tinggi, udah gambling aja lah kita olahraga mungkin aman ya. Ya boleh juga, cuma kan ya baik COVID-nya lagi tinggi lagi rendah yang namanya resiko selalu ada. Tuh, jadi kita sebaiknya ya memang ya ukur-ukur resiko dulu. Kalau memang kita siap menerima ya kita boleh maju gitu ya. Lalu jangan lupa bahwa semua kasus COVID itu nggak semuanya ringan. Bisa jadi kita kena yang long COVID. Meninggal enggak, tapi karena gejala sisanya jangka panjang dan itu cukup lumayan capek juga kalau kena gituan ya. Hati-hati interpretasi hasil swab ya, harus hati-hati. Lalu ingat, sudah vaksin itu bukan berarti nggak bakal kena. Tapi kemarin saya juga baru ikut apa namanya webinar webinar gitu ya untuk tata laksana COVID yang terbaru. Jadi peran vaksinasi itu lebih untuk mencegah keparahan perannya. Jadi untuk tidak kena sama sekali itu ya kita sih mengharapkan semoga bisa ya, tapi memang realitanya lebih untuk mengurangi keparahan. Lalu berikutnya kalau bisa sebelum memulai pengobatannya itu coba konsultasi dulu, baik mau suplemen, mau apa, mau vitamin juga. Vitamin juga kita jangan overdosis gitu ya, terutama vitamin D itu banyak banget yang sejak COVID itu minumnya angkanya tinggi-tinggi banget. 5.000 tiap hari sampai seterusnya COVID-nya udah reda masih minum. Akhirnya dia punya vitamin D kebanyakan. Lalu yang harus kita tahu rekomendasi itu bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang tadi saya tampilkan ya itu pedoman yang bulan April kan. Ada juga yang dari Januari tahun ini. Ya bukan nggak mungkin nanti direvisi lagi yang baru-baru lagi ya. Kita hanya mengikuti saja perkembangan yang paling baru. Lalu berikutnya hati-hati dengan informasi yang beredar terutama di WhatsApp ya atau enggak di media sosial lainnya. Uh, Prinsipnya yang saya ingin pesan, kalau memang kita menerima suatu informasi, lihat dulu linknya dari mana. Jadi kalau misalnya dia cuma testimoni saja, misalnya, Pak menurut dokter ABC gitu ya, dokter sekian, sebenarnya gini-gini loh. Itu kalau dari saya pribadi baca kebanyakan hoax-nya itu, kebanyakan informasi yang tanda kutip mungkin nggak tepat. Kalau yang benar itu yang benar-benar bagus, dia harus mencantumkan mana referensinya, ngambil dari mana dia, gitu. Misalnya dari link berita manakah, ya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Atau bisa dari linknya WHO atau enggak dari ya memang dari website yang udah resmi dari Indonesia atau dari negara lain. Ya kalau memang cuma testimoni tapi dia nggak mencantumkan link beritanya atau tidak mencantumkan websitenya itu sebaiknya kalau saya sih nggak terlalu percaya gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk presentasinya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, saya kembalikan ke Pak Ferry ya Pak. Silakan. Thank you, Dr. Dika. Menarik ya atas apa yang disampaikan oleh Dr. Dika, menambah pengetahuan tentang pandemi ini, bagaimana kita menyikapinya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita mungkin sebelum ada tanya jawab, Dokter Ani mungkin ada tambahan, Dok?
Belum di-unmute, Dok. Terima kasih. Mungkin semua yang sudah dijelaskan sama Dr. Ardika sangat lengkap. Saya hanya berharap pada pertemuan ini untuk kita tidak pandemi lagi, dan usaha itu dilakukan bukan hanya oleh tenaga kesehatan, karena selama 2 tahun ini saya pikir semua masyarakat sudah sangat mengerti bagaimana melakukan perilaku kesehatan yang baik, seperti pakai masker, cuci tangan, baik dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian kita juga berhati-hati untuk yang komorbid, baik dalam keluarga, teman, dan kemudian jangan bosan untuk menganjurkan setiap orang melakukan vaksin dan booster. Itu 3 yang saya akan tambahkan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ardika. Dan sangat berharap untuk tidak pandemi lagi dengan masing-masing kita melakukan upaya tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ngani. Mungkin kita bisa masuk sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, teman-teman, kira-kira ada gak yang mau ditanyakan perihal sharing kita hari ini? Kita hidupnya, pola hidup kita sudah benar belum sih? Apa aja mungkin yang tadi ada kurang jelas, apa aja harus kita hindari? Bagaimana dengan konsumsi vitamin, obat, atau yang lainnya yang properly, yang baiknya itu seperti apa? Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, Pak Ferry, mau tanya Pak Ferry. Ya, Pak Mak. Tanya ke dokter, terserah boleh Dokter Agni ataupun Dokter Ardika ya. Kalau sudah selesai COVID nih, ya kita perlu medical check up atau enggak? Kalau iya, apa yang harus dicek gitu ya? Terima kasih. Medical check up itu kan memang sebelum COVID juga sudah dilakukan ya, tergantung usia, komorbid, ataupun banyak sih dari perusahaan-perusahaan. Tentang COVID itu bukan berarti di luar medical check up. COVID itu tetap gejala-gejala yang konvensional itu jika ada baiknya tetap dilakukan. Dan semoga dengan pemerintahan Jokowi kesehatan seperti vaksin berkala, periksa PCR maupun antigen yang berkala itu sangat membantu. Mungkin Dr. Ardika akan menambahkan. Jadi kalau misalnya untuk check up itu kan sebenarnya istilah yang kita pakai kalau memang kita sehat tapi kita harus mengecek sesuatu gitu ya. Tapi mungkin maksudnya Pak Mak itu lebih kayak, kalau kita kena dan misalnya kita sehat, apakah kita harus ngecek? Sebenarnya kalau yang saya ketahui selama ini sih tidak ada suatu keharusan Pak. Misalnya kita baru sembuh lalu kita harus memeriksa lab tertentu, itu nggak ada. Tapi biasanya untuk pemeriksaan itu kita akan lanjutkan buat orang yang punya gejala yang nggak biasa gitu. Misalnya dia punya komorbid ya, yang tadi Dr. Agni sudah sampaikan, bisa punya penyakit jantung atau punya penyakit lain yang impact-nya lumayan besar. Atau yang kedua biasanya kalau kita curiganya long COVID. Jadi mungkin sudah sembuh tapi batuknya lama banget. Atau mungkin jadi punya gejala yang tanda kutip kok nggak seperti COVID gitu ya. Dan biasanya dokter juga nggak buru-buru bilang itu long COVID. Jadi tujuan pemeriksaan itu ada 2. Yang pertama untuk tahu memang benaran ada kerusakan organ atau tidak. Nah yang kedua bisa untuk menyingkirkan gejala yang lain. Karena ada juga kasus di mana gejalanya masih lama tapi sebenarnya bukan karena COVID, tapi memang kebetulan aja ada penyakit lain gitu. Kalau saya sih mungkin lebih pada saat ada indikasi aja ya, dan atau kita punya penyakit yang memang dasarnya sudah berat komorbid gitu. Oke, thank you Dr. Ardika, Dr. Bu Arni. Bagaimana Pak Mak? Iya, oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sambil menunggu Dr. Ardika, Bu Ani, tadi kan Dr. Ardika menjelaskan kita itu nanti mungkin akan ada vaksin berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, ya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebelum anjuran itu ada, dengan menyikapi kondisi sekarang terjadi kan ada beberapa sekarang ya Omikron juga
ada beberapa yang sudah kena gitu kan. Dan ini angkanya yang terakhir kan katanya ada kenaikan dok ya. Nah ini saya tanyakan, kalau kita suntik vitamin C, misalnya rutin ada secara berkala, let's say misal sebulan sekali ya, sebulan sekali, apakah akan ada manfaatnya? Terus kira-kira apakah ada efek sampingnya dengan suntik vitamin C dosis tinggi itu secara berkala itu? Terima kasih. Mengenai suntik vitamin C itu bukan hanya untuk penyakit COVID. Itu dilakukan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, dan pada beberapa pasien ingin mencerahkan kulit. Saya secara pribadi tidak terlalu menganjurkan injeksi vitamin C. Bisa dalam bentuk oral, dan kalau memang mau dilakukan berkala, sebaiknya fungsi ginjal itu tetap diperiksa kalau memang dilakukan secara berkala. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Saya setuju dengan apa yang Dr. Agni bilang ya. Memang sebenarnya sejak banyak COVID ini laku ya untuk suntikan itu ya, suntik vitamin C, vitamin B. Tapi saya pribadi juga pernah mencari jurnalnya gitu ya. Ada nggak yang mengatakan bahwa pada orang yang memang tanda kutip masih sehat atau bahkan kenanya ringan, itu disuntik vitamin C itu punya efek yang lebih gitu. Karena kalau secara evidence kan kita harus lihat ada bukti penelitian atau tidak ya. Kalau saya pribadi setuju, sebaiknya tidak usah suntik. Kalau misalnya mau minum saja secara langsung, atau ya kalau bisa dari buah atau dari sayur. Dan dulu saya juga pernah ikut suatu simposium gitu ya. Ada satu profesor, dia waktu itu profesor itu dia kedatangan tamu dari luar negeri gitu ya. Tamu itu nanya ke si profesor itu, kenapa pasien ini diberikan vitamin? Memang dia nggak bisa makan buah atau sayur apa? Itu bahkan dikomentarin sampai seperti itu gitu. Jadi sampai saat itu saya juga ya mulai nyari juga gitu ya. Apakah ada evidence memang harus diberikan secara suntikan? Tapi balik lagi, memang kalau kita lihat secara aslinya ya, vitamin kenapa diberikan secara suntikan itu karena biasanya ada gangguan untuk diminum. Misalnya pasiennya muntah berat gitu ya, atau apa dia nggak bisa makan minum secara langsung, atau dia punya gangguan pencernaan berat ya kita berikan secara suntikan. Sebenarnya vitamin C secara suntikan itu juga diberikan sih, tapi untuk COVID yang kalau nggak salah ya COVID yang sudah lumayan berat gitu ya, memang dia susah intake secara oral gitu. Cuma kalau untuk kita ya untuk daya tahan tubuh, saran saya olahraga dan makan buah sama sayur aja sih. Thank you dok, thank you Bu Ani. Ada pertanyaan dari Bro Yogi. Mau tanya Dr. Ardika, untuk obat antivirus itu sebenarnya mandatori harus diminum ketika orang positif atau tergantung gejalanya? Karena ada dokter yang bilang nggak perlu karena belum ada kajian medisnya. Ada yang bilang segera harus diminum ketika positif. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kalau bisa share screen sedikit lagi ya, atau udah saya tutup lagi. Jadi kalau misalnya untuk obat itu ya, apakah harus diminum langsung atau enggak? Jawabannya tergantung pasiennya itu dewasa atau anak-anak. Karena by pedoman saat ini ya, saya nggak masukin di slide ya tadi. Jadi kalau berdasarkan pedoman yang saat ini dari 5 organisasi yang dokter penyakit dalam, dokter paru dan lain-lain, itu untuk orang yang COVID, misalnya dia kategorinya ringan, punya gejala, itu diberikan. Harus segera nggak? Jawabannya iya. Kalau sekarang di Indonesia kita masih pakainya kan favipiravir sama molnupiravir. Nah, untuk favipiravir itu dulu pernah ada artikel yang bilang dia akan sangat bagus diberikan sedini mungkin. Jadi jangan tunggu parah. Ya, kalau misalnya positif langsung minum. Kalau itu untuk catatan orang dewasa dengan gejalanya ringan. Nah, tapi kalau untuk anak-anak dengan kasusnya ringan, itu di pedoman belum kasih antivirus. Jadi saya baca sih terakhir belum ada ya yang mengharuskan anak-anak itu pakai antivirus kalau memang kategori dia masih kategori ringan. Itu. Saya sependapat dengan Dr. Ardika. Contohnya seperti cacar air ya. Pada orang dewasa gejalanya lebih berat. Kalau anak kecil dengan daya tahan tubuh yang bagus sama vitamin saja sudah bisa menyembuhkan virus cacar air tersebut. Oh ya, sama mungkin saya lupa bilang sih tadi, kalau untuk kajian medisnya sebenarnya ada sih Pak. Yang tadi itu yang saya tampilkan di di slide ya, yang dari WHO dia sudah memberikan dia memberikan rekomendasi untuk pemberian obat-obatan. Tapi memang ada juga yang dia larang. Coba saya izin share ulang ya. Jadi oke.
Nah, yang ini ya, ini jadi dari WHO itu, uh, oke. Jadi dari WHO itu dia sudah ini klasifikasi yang baru. Kita saat ini sih belum pakai yang ini, kita pakainya masih yang OTG, ringan, sedang, berat atau kritis gitu ya. Ini sudah ada evidence-nya gitu ya, yang molnupiravir ini dia sudah lumayan laku dipakai bahkan, dan yang paling tinggi adalah yang ini. Nah, kalau dibilang ada kajian bisa tidak, sebenarnya ada. Nah, kenapa? Karena uh, dalam kedokteran biasanya saat mereka ingin mengajukan suatu rekomendasi itu harus ada kajian buktinya gitu, ada evidence-nya. Karena kalau misalnya hanya teori, misalnya kita katakanlah, oh nanti efeknya bisa begini, 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 itu nggak akan laku karena kalau tidak didukung dengan evidence base-nya mana. Nah di sini memang saat ini ya kalau non-severe yang dipakai itu yang dua ini, sama kalau di Indonesia masih pakai favipiravir, itu ada kajiannya sih. Itu nanti, tapi kalau suatu saat dia berubah ya bisa jadi ditarik. Seperti contohnya obat malaria ini yang hidroksikloroquine udah nggak dipakai. Oke, ya sekian Pak. Thank you, Dok. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Kevin. Apakah yang terkena HIV lebih rentan kena COVID? Soalnya sama-sama virus dan menyerang imun. Benar, pasti. Karena dia untuk pasien HIV tersebut, dia tidak mempunyai imunitas. Jadi pasti lebih berat. Iya, saya setuju. Dia bisa lebih mudah, iya. Kalau dibilang lebih berat juga kemungkinan lebih iya, karena kan ada gangguan daya tahan tubuh kan. Jadi ada kemungkinan bisa kenanya lebih parah. Mungkin begitu juga dengan autoimun kali, Dok ya? Autoimun bisa juga Pak, karena kalau misalnya autoimun itu kan kadang ada orang-orang yang di autoimun dia pakai obat tuh penekan, dia pakai obat yang kategori itu menekan imun dia gitu, jadi ya mungkin saja bisa lebih parah. Intinya kalau memang tubuh kita nggak prima gitu, itu bisa lebih gampang. Thank you, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Charles. Tadi disebutkan bahwa obat juga ada dampak negatif. Nah, bagaimana dengan vaksin? Apakah ada dampak negatif di kemudian hari apabila divaksin berulang-ulang? Oke, kalau untuk vaksin, ya menurut saya pasti ada ya, semua. Tapi yang harus kita pahami begini, contoh sederhana deh, kalau misalnya kita bilang apakah vaksin punya side effect gitu ya, atau alias efek yang tidak kita inginkan. Kan kita pengen yang namanya vaksin itu hanya melindungi kita dari COVID. Dan kalau bisa, ya jangan ada yang lain. Tapi ya kalau kita lihat laporan selama ini, ada nggak efek sampingan? Ada, mulai dari demam, terus mulai badannya pegal-pegal gitu ya. Kalau ditanya, apakah ada efek jangka panjang? Sejauh ini saya lihat sih belum. Maksudnya belum ada artikel yang menulis resmi ya, saya belum nemu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti ada ya, mungkin saja. Maka dari itu, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya, itu kalau vaksin pada umumnya itu dibikin paling cepat tuh 10 tahun sebetulnya. Tapi karena sekarang lagi pandemi, kalau kita nggak ada vaksin, itu angkanya bisa fatal banget. Oleh sebab itu, ada yang namanya emergency use authorization, di mana penggunaan itu untuk darurat. Ya, itu bukan berarti safety-nya boleh sembarangan ya, tapi dia udah teliti. Nah, cuma kalau misalnya di kemudian hari nanti ada efek samping, itu bisa ditarik. Kayak obat kan ada yang sudah lolos, begitu disebarin, oh ternyata punya efek kardiotoksik, jantungnya jadi rusak. Ditarik, itu bisa. Cuma kalau misalnya untuk saat ini berarti umur vaksin kan belum lama ya, paling baru 2 tahunan kan. Jadi kalau pertanyaan disuntik berulang-ulang apakah ada efek jangka panjangnya, itu harus melihat studinya dulu sih Pak nanti. Biasanya nanti yang akan pertama kali keluar suara itulah orang-orang yang mengamati. Yang di BPOM atau yang memang sudah ahli-ahli akan ngomong duluan biasanya. Jadi untuk saat sekarang kita lebih mengarah fokus ke pandemi, tapi tetap juga orang yang divaksin COVID itu kan ada seleksi-seleksinya juga sebelum itu dilakukan vaksin. Jadi lebih banyak manfaatnya daripada dampak-dampak yang akan terjadi dari vaksin tersebut. Thank you, Dok. Pemahaman, mungkin saya takut salah nih, tapi vaksin itu kan emang buat kita seperti tadi Dr. Adika menjelaskan, vaksin itu akan mengurangi efek dari virus itu, efek negatif dari virus itu. Tapi sebenarnya vaksin itu nggak tahu, saya takut salah nih. Vaksin itu sendiri kan virus ya, virus yang dilemahkan atau bagaimana, Dok? Tergantung jenisnya Pak. Jadi ada yang namanya live attenuated virus. Jadi virus hidup yang memang dia dilemahin. Tujuannya untuk membuat daya tahan tubuh orangnya terpicu gitu ya. Dan sebenarnya itu metode yang virus dilemahin itu adalah
metode yang udah sangat lama sekali gitu. Jadi dilemahin aja virusnya lalu diberikan kepada orang. Tapi sebenarnya kalau kayak model Pfizer, Moderna itu pakainya mRNA, Pak. Yang disuntikin itu RNA si virus atau paling enggak RNA yang sudah dimodifikasi gitu. RNA itu kayak semacam materi genetik. Sebagian itu dia pakai disuntikin ke dalam tubuh kita. Nanti di sana dia bikin imunitasnya itu. Jadi itu memang hal yang baru-baru sih ya. Jadi dia bermutasi sendiri. Jadi di dalam dia bermutasi lagi untuk mengatasi virus-virus itu, Dok ya? Enggak, dia memicu imun juga, Pak. Jadi prinsipnya hanya beda metode gitu ya. Cuma kalau ada mRNA itu nanti dia akan bikin imunitas juga buat tubuh kita gitu ya. Nanti imunitas itu yang biasanya bekerja sama vaksinnya. Cuma memang dalam hal ini sih kalau saya pribadi mau vaksin apa sih nggak terlalu ngeliat gitu ya. Walaupun memang kadang ada yang berpendapat mRNA itu lebih bagus. Jadi tapi prinsipnya ada juga yang bilang vaksin yang terbaik adalah vaksin yang bisa disuntikin. Jadi ya maksudnya nggak usah pilih-pilih gitu, dapat apa suntik. Ada yang bilang seperti itu. Ada pendapat di chat, Dok, melanjuti statement mengenai vaksin tadi. Vaksin itu jadi kalau menurut yang berpendapat ini, vaksin ini kalau disuntikan tubuh sudah kenal. Virusnya jadi nggak terkejut kalau dia datang. Jadi mungkin udah temen atau gimana gitu, udah kenalan kali gitu, Dok. Apa begitu? Kan tadi dilemahkan juga. Jadi maksud vaksin itu secara umum kita memasukkan virus tersebut dengan begitu tubuh sudah mengenal. Jadi waktu kita kena, kita akan lebih terlindungi dari virus tersebut. Oke. Thank you, Dr. Ani. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi daripada minum vitamin, suplemen, buah ya, buah, sayur itu yang berjemur, olahraga itu udah paling benar ya, Dok ya? Ya. Positive thinking. Iya. Positive thinking. Mungkin saya mau bertanya, kalau misalnya ada yang kena COVID gitu ya, lalu harus isolasi mandiri di rumah sendiri, sebaiknya makanan yang dimakan itu apa gitu kan? Biasa orang kasih makan yang enak-enak gitu ya, ngirimin makanan yang enak-enak. Nah, sebetulnya yang membuat si pasien itu cepat sembuh itu apa gitu, makanan yang seperti apa? Apakah ada pantangan tertentu atau gimana gitu, Dok? Terima kasih. Banyak hal yang membuat imunitas pasien COVID itu tinggi. Salah satu makanan. Tapi orang awam kan tidak mengerti pasien tersebut itu ada riwayat DM atau ada penyakit-penyakit tertentu. Kita nggak tahu, tapi awam kan hanya mengerti bahwa kasih makanan yang enak-enak, pasti dia jadi tambah semangat makan, nafsu makannya tinggi, imunnya jadi tinggi. Padahal ada ahli gizi yang bisa menentukan makanan-makanan apa sesuai kondisi pasien, umur, dan penyakit-penyakit apa yang dideritanya. Ya, kalau saya mungkin menambahkan sedikit, jadi memang kalau makanan setahu saya sih tidak ada bakunya ya, harus misalnya pagi-pagi makan bawang putih atau apa ya. Itu biasanya bawang putih terkenal tuh sama pasien. Saya juga nggak tahu lagi musimnya kali ya, karena biasanya pasien rata-rata bilang saya tiap pagi udah makan bawang putih, Dok. Itu banyak yang bilang seperti itu. Tapi saya setuju dengan Dr. Agnes, sebenarnya makanan sih nggak ada yang gimana banget. Kalau memang kita sehat, ya mau makan enak sesekali nggak apa-apa, tapi tentunya harus memperhatikan apakah kita punya komorbid yang tadi. Kalau kita misalnya punya diabetes, ya makannya ya mungkin makan itu nggak berdampak ke COVID, tapi kalau makan yang manis-manis ya ujung-ujungnya diabetesnya kena. Ya kalau saya sih ya sementara nggak se-strict itu sih kalau untuk COVID ya. Oke, thank you, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Ko Indra. Kenapa orang kena COVID bisa kena lagi kedua atau ketiga kalinya? Padahal antibodinya udah terbentuk, udah pol, dan tubuhnya mestinya udah kenal virus. Ada yang testimoni bahwa dia kena kali kedua atau ketiga justru lebih parah daripada yang awal. Oke, saya coba share screen dikit ya. Jadi analoginya gini ya, kalau geser. Jadi sebenarnya kalau
tubuh kita, bagaimana sih pertanyaannya tubuh kita itu bisa mengenal suatu virus? Apakah misal Ya, virus ini tuh sudah kena kedua dan ketiga, bisa kenapa ya, bisa kena kedua dan ketiga, padahal kan di ya, saat dia sembuh kan antibodinya udah terbentuk gitu. ya. Jadi begini Pak, sebenarnya daya tahan tubuh manusia itu ada dua. Ada yang adaptif, satu lagi ada yang memang ada yang secara umum gitu. Atau bahasa sederhananya itu ada yang bisa berlaku umum, ada juga yang berlakunya itu spesifik. Yang berlaku spesifik itu adalah antibody. Jadi kalau kayak antibody itu gini, ini kan kita lihat ya, contoh saja, virus COVID itu punya tonjolan-tonjolan antena. Nah, tahu dari mana tubuh bisa mengetahui, oh ini tuh si COVID, tapi ini tuh si virus SARS-CoV-2 gitu, ini bukan virus yang lain. Dari bentuk ininya, bentuk yang ditonjolin ini Pak. Kalau kita kan bisa ngelihat, oh ini hewannya anjing, ini gajah, ini apa, karena kita ngelihat. Tapi cara kerja tubuh nggak demikian, kerja tubuh itu dia antigen spesifik. Jadi si virus ini tuh dia mempunyai antigen yang ada pada permukaan dia. Dan setiap varian itu bisa memiliki antigen yang beda. Nah, jadi tentunya kalau yang dipresentasikan ini beda, maka tubuh juga meresponi dengan hal yang beda. Gitu, walaupun memang kadang bisa cross react juga. Jadi memang bidang imunologi itu agak luas ya. Jadi kadang ada juga infeksi tertentu yang katakanlah dia beda varian ya, tapi kadang nggak 100% completely different gitu. Ada juga yang agak samanya dikit. Nah, oleh sebab itu kalau memang dia kenanya yang delta gitu ya. Nah, Omicron kan punya tonjolan yang beda, punya natur yang agak berbeda juga. Oleh sebab itu ya efektivitasnya juga dia berbeda. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa bisa lebih berat yang kedua atau yang ketiga, sebenarnya kadang nggak selalu demikian sih. Apakah pasti lebih berat? Sebenarnya nggak. Tapi kalau dibilang bisa lebih berat, iya kenapa? Karena pada dasarnya kalau misalnya tubuh sudah punya kekebalan gitu ya, dia tuh akan menyimpan memorinya, Pak. Jadi antigen ini tubuh tuh akan mengingat, dia akan memproduksi banyak zat yang untuk melawan antigen yang ini. Misalnya katakan antigen yang bulat ini. Tubuh udah punya banyak persediaan gitu. Jadi pada saat infeksi kedua kali dia masuk, ya tubuh bisa menyerang dengan lebih cepat dan bahkan responnya bisa lebih berat. Nah, makanya pada penyakit tertentu itu reaksi radangnya bisa lumayan lebih hebat. Nah, salah satunya demikian. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan apakah pasti infeksi berulang itu lebih gawat, jawabannya belum tentu karena tergantung nanti variannya yang seperti apa gitu dan tergantung kondisi tubuh kita juga. Ya kurang lebih begitu Pak. Biasanya kalau yang lebih berat itu terjadi pada orang-orang yang komorbid ya. Kalau yang orang yang tidak komorbid harusnya tidak jadi lebih berat. Oke. Jadi ada statement, jadi kalau hati gembira cenderung imun. Jadi kita mendingan lakukan yang senang-senang aja. Ya benar. Ya, Kalau setuju. lagi hati sedih, dengerin worshipnya GSK Fluid, itu hati jadi senang. Setuju. Sehat jasmani rohani ya. Dengerin khotbah lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan. Satu atau dua pertanyaan lagi. Oke. Kalau menurut ini perkiraan aja ya gitu, Bu Agni sama Dr. Ardika, kira-kira ini gelombang 3 ini akan terjadi atau enggak nih nanti di bulan depan ini perkiraannya? Banyak faktor tergantung satu ya, bagaimana masyarakat kita mengantisipasi hal-hal yang jadi dia lebih care. Kemudian dari pemerintah sendiri. Jadi kalau ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, mengapa tidak hal itu bisa lebih baik? Ya, jadi ini kan sebenarnya jawabannya agak kira-kira gitu ya. Saya juga nggak bisa memastikan. Cuma ya kalau saya lihat data yang ada sekarang dengan apa yang saya ketemu di lapangan sih sebenarnya agak cocok ya, agak nyambung di mana ya pasien dengan COVID itu makin hari makin banyak. Jadi bukan tidak mungkin nanti bisa ada gelombang juga sih. Cuma tadi seperti yang Dokter Agni, kita usaha saja gitu. Kalau dibilang mungkin ya mungkin, cuma mungkin angkanya nggak akan setinggi yang kemarin kemungkinan ya, karena saya juga kadang berpikir data yang kita punya yang sekarang itu yang di internet, karena banyak orang yang swab sendiri, mungkin datanya sudah lama-lama nggak akan tambah tinggi tuh, karena orang sudah banyak yang periksa sendiri.
Nah, itu sih yang kita takutkan ya. Jadi bias gitu, yang harusnya tinggi kelihatannya jadi rendah. Bicara mengenai angka kan sekarang ada aplikasi Peduli Lindungi ya. Eh, saya nggak tahu, tapi saya merasa Peduli Lindungi ini nggak update gitu. Terkadang ada yang dia suspek, tapi dia punya indikasinya nggak berubah. Bagaimana menurut dokter? Suspek dalam arti sudah meriksa positif gitu ya, Pak? Iya, Oh, kalau misalnya dibilang nggak update sih, saya jujur udah lama nggak ngeliat lagi sih ya dari apa namanya, dari aplikasi itu. Tapi prinsipnya sebenarnya memang ada perbedaan karena kalau misalnya Peduli Lindungi itu dia kan sifatnya sistem. Jadi semua klinik ataupun semua lab yang memang dia melakukan pemeriksaan antigen atau PCR itu dia wajib input ke NAR, ke New All Record. Jadi Indonesia itu punya database sendiri di mana dia harus masukin semua orang yang swab itu wajib diminta KTP lalu dimasukin semua datanya. Nah, jadi kalau misalnya habis swab katakanlah dapat antigen positif. Nah, itu tinggal dimasukkan NAR, begitu enter dapat pasien itu akan langsung dapat SMS biasanya, dapat SMS bahwa dia itu positif. Nah, memang dalam hal ini yang tadi Bapak katakan bahwa ini tuh sifatnya sistem. Jadi dia tidak berdasarkan pertimbangan dokter, tapi berdasarkan sistem. Misalnya kena positif sakit ya sudah isolasi 10 hari. Nah, tapi masalah kalau misalnya tiba-tiba dia kena yang berat, ya di sistem tetap harusnya sama ya, tetap segitu aja 10 hari. Nggak berubah gitu, karena memang tidak benar, dokternya kan nggak diminta, oh ini harus diinput ya, klinisnya gimana, itu enggak. Benar-benar pure cuma hasilnya aja gitu, Pak. Jadi ya, tapi tujuannya bagus sebenarnya, hanya untuk ya membatasi, ya paling tidak kalau lagi positif ya jangan kemana-mana gitu. thank you dok. Mungkin cukup ya, mungkin cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Dr. Ardika, terima kasih Bu Agni atas sharingnya. Kita makin tahu, tetap harus waspada, tetap harus prokes. Tadi saya setuju nih yang statement terakhir, hati yang senang adalah obat. Jadi harus happy-happy. Terima kasih dok, sekali lagi terima kasih.